Halo guys, welcome back to my video. Seperti biasa, kali ini bareng lagi sama aku Intan yang bakal ngebahas pembelajaran dari mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kali ini aku bakal mengulas nih materi kita di minggu lalu. Simak terus ya. Jadi teman-teman, di minggu lalu itu kita ngebahas tentang teknik menulis opini dan fitur di media massa. Nah, kali ini aku mau mengulas opini dulu nih. Opini merupakan sebuah tulisan tentang suatu gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, opini ini ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Contoh dari judul opini itu kayak tentang pendidikan di Indonesia sangatlah buruk. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari judul opini. Nah, teman-teman, selanjutnya itu fitur. Fitur ini merupakan sebuah karangan yang mana dibuat untuk memberikan informasi juga menghibur. Nah, di dalam fitur ini menceritakan tentang situasi, kondisi, atau aspek kehidupan seseorang. Kalau di surat kabar itu biasanya fitur ini disebut dengan soft news atau berita ringan. Contoh dari judul fitur sendiri adalah kisah dari penjual kurma. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari judul fitur. Teman-teman tahu nggak sih perbedaan dari opini dan juga fitur? Nah, yang pertama itu kalau opini dia sifatnya subjektif. Yang kedua biasanya dibuat oleh satu orang. Terus yang ketiga biasanya setelah judul dia ada nama penulisnya. Yang keempat pastinya menggunakan data dan fakta, dan yang kelima yaitu bersifat ilmiah. Sedangkan kalau fitur yang pertama itu dia bersifat objektif. Yang kedua biasanya dibuat oleh dua orang atau lebih, atau dibuat oleh tim redaksi. Yang ketiga tidak ada nama penulis. Yang keempat pastinya menggunakan data dan juga fakta. Dan yang kelima itu sifatnya ilmiah. Nah teman-teman, ketika kita membuat suatu tulisan pasti ada beberapa teknik kan dalam melakukannya. Begitu juga dengan artikel opini, ada beberapa teknik nih dalam menulis artikel opini. Yang pertama yaitu ada masalah yang akan ditulis. Yang kedua yaitu melengkapi masalah dengan daftar pustaka. Yang ketiga yaitu pastinya menggunakan data dan juga fakta. Dan yang keempat yaitu mencantumkan sumber kutipan jika kita mengutip pendapat dari orang lain. Nah teman-teman, ketika kita mulai membuat sebuah tulisan, maka ada beberapa proses ya dalam menulis tulisan tersebut. Di artikel opini juga ada beberapa tahap nih dalam proses menulisan. Yang pertama ada tahap pra penulisan. Di tahap ini biasanya penulis mulai mencari pokok persoalan. Yang kedua itu ada tahap penulisan. Di tahap ini penulis itu mulai menulis draft tulisannya. Yang ketiga itu ada pasca penulisan. Nah, di tahap ini merupakan tahap editing atau penyuntingan. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita di Learning Journal minggu ini. Sampai ketemu di Learning Journal minggu depan, and see you, bye-bye!